Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi Ustadz dalam program acara Yamaha Ramadan Share Online episode ke-24. Alhamdulillah, berarti kalau sudah episode ke-24 berarti puasa sudah sebentar lagi akan sampai 24 Ustadz. Jadi ya enggak dirasa lebaran lah. Ada yang baju lebaran tahu Ustadz? Tutup semua kita kok. Oh iya, ya jadi pakai yang lama saja karena kita juga lebaran di rumah aja toh. Jadi tidak ada masalah lah. Yang penting teman-teman di rumah, pemirsa di rumah tetap bisa mendengarkan tausiah ya. Karena kali ini pasti akan lebih menarik lagi dari sebelum-sebelumnya karena kita akan ditemani oleh Ustadz Muhsin. Jadi mungkin Tribuners baru lihat Ustadz Muhsin. Kalau di live-live yang lain atau mungkin video yang lain sudah terbiasa, tapi khusus untuk Ramadan Share Online Tribun Timur dan Yamaha, ini pertama kalinya Ustadz Muhsin hadir menemani kita pada sore hari ini menjelang berbuka pastinya. Jadi Ustadz, kita biasanya setiap jam 5 itu sampai menjelang buka akan menemani pemirsa di rumah, pembaca, penonton setianya Tribun Timur. Alhamdulillah, dan ini sudah memasuki hari ke-24 dan teman-teman di rumah sebelum kita mempersilahkan Ustadz Muhsin untuk membawakan tausiahnya pada sore hari ini yang berjudul Kiat-Kiat Menghadapi Masalah Ustadz ya. Kita akan mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Yamaha Indonesia yang sudah mensupport kegiatan ini Ustadz. Ini di samping kiri kan. Ya, ada motor Yamaha ini yang sebagai support utama dalam acara ini. Kemudian Surako Jaya Motor Abadi sebagai main dealernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Jadi luar biasa untuk 3 support yang berikan support untuk kegiatan ini. Semoga kedepannya juga kerjasama bisa berlanjut Ustaz. Oke baik, karena mungkin teman-teman di rumah juga sudah tidak sabar dengan tausiahnya Ustadz Muhsin, langsung saja Ustaz. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata. Semangat sampai di hari ke-24 Ramadan hari ini. Semoga kita tetap istiqomah sampai hari raya Idul Fitri. Karena orang-orang yang menang itu adalah orang yang mampu melewati ujian ini sampai akhir Ramadan. Itulah sebenarnya pemenang di Ramadan ini. Baik, tema saya hari ini adalah apa kiat kita menghadapi setiap masalah dan ujian hidup ini. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Ada masalah tak? Yaitu yang pertama, kita diuji dengan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita diuji dengan kondisi negara kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Apa kiat menghadapi masalah? Yang pertama adalah siapkan hati yang cocok dengan keinginan dan yang tidak cocok dengan keinginan. Karena mustahil kalau semua keinginan kita akan tercapai. Ketika hati tidak siap, itu yang menjadi masalah. Karena hati ini harus siap menghadapi setiap apapun dalam hidup ini. Ada yang ada yang cocok dalam hidup kita, ada yang tidak cocok, ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan keinginan itu ujian. Kemudian kembali kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalau ada sesuatu yang buruk, jangan dibenci karena bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, jangan terlalu bahagia karena bisa jadi itu ujian terberat dari Allah. Nah, saya kasih contoh, ada orang sampai umur 45 berdoa terus setiap hari. Apa doanya? Doa supaya dimudahkan jodohnya oleh Allah. Tiap hari dia berdoa, tapi dia tidak pernah patah semangat. Itu yang menjadi masalah dalam hidupnya. Kenapa? Belum menikah sampai umur 45. Ternyata di umur 46 baru Allah ijabah doanya. Keluar dari rumahnya, mau berangkat ke kantor, selesai sholat duha, dia angkat tangannya, dia berdoa. Kemudian ternyata ketika dia keluar, belum tiba di kantor, Allah ijabah doanya. Apa ijabahnya? Doanya Allah ijabah doanya. Ada yang mengejar-ngejar dia sampai dia dapat. Siapa? Wanita? Bukan, anjing. Ya, kakinya digigit anjing, masuk rumah sakit, dijahit. Apa dia bilang? Ya Allah, apa maksudnya? Masa saya minta jodoh anjing yang kau datangkan? Tapi kembali tadi ke ayat, belum tentu yang buruk itu menjadi masalah dalam hidupmu. Bisa jadi jelek di matamu, tapi itu ternyata yang terbaik dari Allah. 2 minggu dirawat di rumah sakit gara-gara digigit anjing, rahasia takdir terbuka.
perawat jodohnya. Makanya pemirsa yang menyaksikan ini tidak usah sebentar subuh cari anjing ya, yang belum menikah. Jangan sampai sudah dengar ceramahku, sudah sholat subuh sebentar, sudah sahur subuh, pergi cari anjing supaya dapat juga perawat jodohnya. Jadi seperti itulah kita menghadapi masalah dalam hidup ini. 1, siapkan hati. 2, terima apa yang sudah terjadi. Karena awal persoalan hidup itu bukan kenyataannya kita menderita, tapi orang menderita itu karena tidak mau menerima kenyataan. Jadi orang menderita itu bukan karena kenyataannya dia punya masalah, tapi masalahnya tidak mau menerima kenyataannya. Itulah takdir yang Allah berikan sama kita. Sakit gigi, sakit atau tidak? Sakit gigi, luar biasa sakitnya. Sampai ada orang berteriak-teriak, tapi mengeluhnya dan berteriak-teriak itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, tetapi ridho itu mencari solusi yang terbaik menurut Allah. Ya, bayangkan itu sakit gigi. Makanya itu sakit gigi penyakit yang paling dramatis. Kenapa? Penyakit yang tidak butuh penjenguk. Ya. Satu mau penjenguknya, kemudian banyak bicaranya diundang. Jangan terlalu banyak bicara. Orang sakit gigi kok terlalu banyak pertanyaan. Makanya orang sakit gigi itu tidak usah mengeluh, cari solusi yang terbaik, terima. Bagaimana cara terimanya? Datang ke dokter gigi. Tapi sampai di depan pintu dokter gigi, tertulis di depan pintu dokter gigi, maaf, hari ini dokter tidak praktek karena sama lagi sakit gigi. Apa jawaban tak kira-kira? Kadekku tahu ki tidak datang ya. Kadekku tahu ki berandai-andai itu adalah orang yang tidak mau menerima kenyataan. Kenyataannya sudah datang. Jadi berandai-andai itu dilarang. Sering kita mungkin dengar orang-orang bilang, kadekku tahu, kadeknya tidak begini. Berkadek-kadek, berandai-andai itu adalah bagian daripada kata-kata setan. Kenapa? Karena menyesali yang sudah terjadi. Maka yang kedua, terima apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Yang ketiga, belajar untuk menjadi hamba yang syukur. Jangan selalu jadi kufur nikmat. Kenapa orang kadang terlalu banyak masalahnya? Karena terlalu berlebihan mengagumi orang. Jangan terlalu berlebihan mengagumi orang lain, karena belum tentu yang dikagumi itu bahagia. Lihat orang di atas mobil, belum tentu yang di atas mobil bahagia. Bisa jadi yang tidak punya mobil lebih bahagia daripada yang punya mobil. Ya. Karena yang punya mobil tiap hari pusing pikirkan cicilan 35 bulan, bayar pajak tiap tahun, mana kalau mau diservis. Terkadang yang tidak punya mobil lebih bahagia daripada yang punya mobil. Tiap hari ganti mobil, tiap hari ganti sopir. Ya. Online. Lebih banyak. Ya. Jadi yang ketiga, jangan pernah mempersulit diri ya seketika kita menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Yang keempat, ya, koreksi diri kita. Koreksi diri. Ketika kita punya masalah dalam hidup ini, koreksi diri. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, bisa jadi karena dosa yang sudah pernah kita lakukan. Banyak istighfar. Ya, karena tidak di Ramadan ini jamaah sekalian banyak istighfar, karena Ramadan ini bulan penuh ampunan. Semoga setelah Ramadan ini apapun masalah kita akan keluar dari masalah itu. Kenapa? Karena ampunan Allah, karena istighfar karena bisa jadi masalah itu ada sesuatu yang kita lakukan yang Allah tidak ridho. Berapa kali istighfar dalam sehari? Sering, Ustaz. Sering, tidak bisa dihitung. Sama tetanggaku, tidak pernah ya. Minimal istighfar 3 kali 5, 15, atau bahkan bisa mengikuti Nabi. Nabi itu berapa kali istighfar dalam sehari? Mi'ata marrah. 100 kali. Padahal sudah dijamin. Tidak ada dosa. Diampuni dosanya. 100 kali. Ya. Bagaimana itu istighfar? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada jamaah bilang, terlalu panjang itu Ustaz. Iya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih mau ke pendeknya? Astaghfirullahaladzim. Masih bisa ya lebih pendek? Astaghfirullah. Masih mau ke? Astaga. Tidak ada artinya itu. Justru selama ini kalau orang istighfar bukan astaghfirullah, astaga. Makanya perbanyak istighfar, karena tidak ada dosa kecil yang dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa besar yang diiringi dengan taubat. Manusia yang terbaik di hadapan Allah itu adalah ketika melakukan kesalahan, dia mau menyadari kesalahannya. InsyaAllah. Dan kelima, terakhir, kiat menghadapi masalah dalam hidup ini. Yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Tawakal ya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal itu apa? Berserah diri. Mana lebih dahulu kalau tawakal? Tawakal itu orang suka salah artikan diam saja. Tidak, tawakal itu doa dan ikhtiar. Kalau saya tanya Kia, mana lebih dahulu, doa atau ikhtiar? Doa atau ikhtiar? Doa dulu. Doa dulu, baru ikhtiar. Baru. Kalau Roma Irama, perjuangan dan doa. Ya. Doa dan ikhtiar.
Ya, doa dulu. Saya ke Tribun Timur, tidak pernah ke Tribun Timur. Sebelumnya saya tidak pernah ke sini. Pasti saya harus bertanya dulu di mana alamatnya, kemudian baru mencari. Karena malu bertanya, jalan terus, ya. Ada di Maps. Oh, iya, karena bagus nih sekarang. Nah, Iya, makanya berdoa itu adalah memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam ikhtiar kita. Bukan tawakal itu yang masuk di toko, kemudian parkir motornya di luar, kunci motor tetap digantung. Tukang parkir tegur, Pak, kunci motor tak? Tidak apa-apa, tawakal aja. Pulang hilang motornya. Ya. Tawakal. Iya. Jangan sampai motor baru lagi ngasih keluar Ramadan. Belum lulus cicilannya. Belum lagi lunas cicilannya. Maka kunci dulu itu adalah ikhtiar. Kemudian karena dikunci leher lagi masih banyak pencuri. Apalagi tadi dikunci leher. Nah bilang pencuri ya tambahi sambalu ya. Jadi berdoa dan ikhtiar itu adalah bagian daripada tawakal kita kepada Allah. Saya ulang, siapkan hati yang cocok dengan keinginan, terima apa yang sudah terjadi, dan yang ketiga jangan pernah mempersulit diri, yang keempat koreksi diri tak, dan yang kelima tawakal kepada Allah. Itu untuk sementara. Itu kuncinya. Baik Ustadz, kita beri kesempatan kepada pemirsa di rumah untuk mengajukan pertanyaan, dan itu boleh langsung dibacakan di kolom komentar. Kalaupun tidak sempat dibacakan oleh kami, maka tentu akan dibahas lagi pada episode selanjutnya. Jadi bertanya mungkin saja terkait tadi, siapa tahu ada yang di rumah yang kayak ada masalah dan berat sekali Ustadz, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan, itu boleh disampaikan. Atau bisa jadi juga punya kiat-kiat tersendiri yang dia pahami bagaimana caranya menyelesaikan masalah, itu boleh disampaikan di kolom komentar. Tapi Ustadz, sebelum kita lanjut, saya boleh bertanya dulu. Boleh. Terkadang terkait masalah toh, yang tadi kan yang 45 tahun itu kan memang masalahnya adalah susah mendapatkan jodohnya. Berarti masalah terberatnya hanya satu, susah dapat jodoh. Tapi Ustadz, terkadang juga ada orang yang kalau yang tadi sudah berdoa nih, sudah ikhtiar nih dan sebagainya, tapi terkadang kayak ada saja masalah datang setiap hari. Apakah itu sebagian dari ujiannya Allah kepada kita, atau itu bentuk hukuman sebenarnya karena mungkin ada hal dosa di masa lalu yang kita belum taubat atau apa? Ya. Jadi sebenarnya biasa orang banyak bertanya begini, Ustadz, saya ini tiap hari nih berdoa. Banyak. Tapi begitu banyaknya masalahku. Tiap hari saya berdoa, ya Allah lunaskan hutangku, ya Allah. Itu tapi tambah banyak hutang. Tidak nak bayar gitu. Bagaimana solusinya? Jadikan itu bahwa Allah lebih senang kalau kita, mungkin saat itu Allah belum ijabah. Belum, karena sesungguhnya Allah yang memberikan solusi setiap masalah hidup kita. Tapi saat itu Allah belum ijabah karena Allah mungkin ingin senang melihat kita terus berdoa, terus bermohon. Karena jangan sampai kita keluar dari masalah itu kita lupa kepada Allah. Jadi Allah yang maha tahu bagaimana cara Allah mengijabah setiap menyelesaikan setiap masalah kita. Nah, apa itu terkait ujian atau tidak? Bisa jadi itu ujian disuruh tak butuh dulu supaya dia sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Seperti itu Ustaz. Jadi sambil kita tunggu juga komentarnya teman-teman yang saat ini lagi di rumah aja Ustadz, karena saya yakin di rumah aja semua kini. Mereka lagi menaati. Kita di sini aja. Ya, karena kan memang sekarang lagi PSBB Ustadz ya. Jadi kalau tidak terlalu mendesak sekali sih ya di rumah makin dulu lah. Bukan bisa kayak lebaran nanti. Cuma nanti belum ada kepastian Ustadz ya. Ya, belum ada. Belum ada. Masih ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Jadi terkait masalah tadi ya, bahwa kita harus sadar bahwa hidup ini diuji oleh Allah. Betul. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji. Mulai bangun tidur tak sampai tidur kembali pasti ada saja. Ada saja. Iya. Jadi kayak anak sekolah ya, dari SD naik SMP harus diuji. Jadi kalau kita mau naik tingkatan pasti harus ada ujiannya. SD naik SMP diuji, lulus. SMP naik SMA, dia bisa naik SMA kalau dia lulus dengan ujiannya. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang sekarang tidak lulus dalam ujiannya? Pasti bukan karena soalnya yang salah. Tidak ikut ujian mungkin? Salah jawabannya. Ya. Saya kira tidak ikut mentok. Ya, salah jawabannya. Salah jawaban saja tidak lulus, apalagi tidak ikut ujian. Jadi salah menjawab soal, berarti harta itu soal. Sehat itu soal, sakit itu soal. Sisa bagaimana cara kita menjawab soal dari Allah itu yang saya maksud. Oke. Baik. Tidak ada lagi yang disampaikan Ustaz. Ya, jadi saya rasa untuk
teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tapi belum sempat dijawab, tentunya akan kita jawab pada episode selanjutnya. Ini tadi hal yang saya petik dari tausiahnya Ustadz pada sore hari ini menjelang buka Ustadz adalah 5 hal tadi ya Ustadz ya, betul, yang sebenarnya harus kita lakukan ketika dirundung masalah. Yang pertama tadi Ustadz, siapkan hati. Kita benar-benar harus menyiapkan hati kita Ustadz. Yang kedua, terima kalau sudah terjadi, kemudian ridho. Ridho itu mencari solusi yang terbaik menurut Allah, itu ridho. Jadi harus sadar bahwa itu ketentuan yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, jangan kasih susah dirita. Ya. Hiduplah apa adanya, jangan ada apanya. Ya. Yang ketiga, yang keempat, evaluasi diri, muhasabah diri, introspeksi diri, dan yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu diawali oleh doa dulu, baru ikhtiar, itulah tawakal. Dan yang belum punya baju lebaran mungkin tidak apa-apa dipakai misalnya yang kemarin, karena lebaran di rumah nih kayaknya nih Ustadz Dik, belum ada pemberitahuan lebih lanjut lagi dari pemerintah. Dan kita juga pastinya ingin mengajak teman-teman untuk selalu mengikuti, untuk selalu hadir dalam live-nya Tribun Timur dalam program acara Yamaha Ramadan secara online, karena kita akan hadir terus sampai tanggal 23 nanti Ustadz, insya Allah. Jadi sampai malam takbiran lah Tribun Timur akan terus menemani pemirsa di rumah, para tribuners yang memang di rumah. Jadi mungkin mereka tidak mudik, daripada pusing kita rindukan di keluarga nonton pakai dulu tausiah di live streamingnya Tribun Timur, siapa tahu itu bisa mengobati lah setelah itu video call video call betul. Baik, kalau begitu Ustadz, karena momen ini juga buka puasa, dan saya Sukmawati Ibrahim pamit bersama dengan Ustadz Muhsin. Ya, sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.